Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Zubaidah, calon guru penggerak angkatan 6. Saya bertugas di SD Negeri Simu, Kabupaten Sumbawa. Melalui kesempatan ini, izinkan saya memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional. Didampingi oleh Ibu Laila Rahmawati sebagai pengajar praktik dan Bapak Aswin Anwar Abdul Qadir sebagai fasilitator. Modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional murid akan terbentuk dengan sendirinya sejalan dengan bertambahnya umur mereka menuju kedewasaan. Sehingga dalam pembelajaran di kelas, saya lebih berfokus pada penyampaian materi pembelajaran. Namun, setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran berbasis sosial emosional perlu dilakukan untuk mengetahui seberapa kesiapan, ketertarikan, dan fokus murid dalam pembelajaran. Pembelajaran sosial emosional berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah, agar nantinya dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Ada 3 hal penting yang saya pelajari, yaitu yang pertama, 5 kompetensi sosial emosional, yang kedua, kesadaran penuh atau mindfulness, yang ketiga, kesejahteraan psikologis. Perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah yaitu bagi murid-murid, saya akan memberikan kesempatan kepada murid untuk menumbuhkan, melatih, dan merefleksikan kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan responsif dengan perkembangan budaya, serta mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Sedangkan untuk pendidik dan tenaga kependidikan sekolah, saya akan menjadikan teladan belajar dan berkolaborasi. Pembelajaran sosial emosional adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaboratif ini memungkinkan anak, pendidik, dan tenaga kependidikan di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional, agar nantinya dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi. Yang kedua, menetapkan dan mencapai tujuan positif. Yang ketiga, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain. Yang keempat yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang positif. Dan yang kelima yaitu membuat keputusan yang bertanggung jawab. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contohnya yaitu yang pertama, dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, dan memupuk efikasi diri, mengembangkan minat dan menetapkan arah dan tujuan. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri
secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Adapun contohnya yaitu yang pertama, mengelola emosi diri, yang kedua, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, yang ketiga, menggunakan keterampilan merancang dan mengorganisir, yang keempat, mengidentifikasi dan menggunakan strategi-strategi pengelolaan stres, yang kelima, merancang tujuan pribadi dan bersama, yang keenam, memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Sebagai contoh yaitu yang pertama, mempertimbangkan pandangan atau pikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, yang ketiga, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, yang keempat, menunjukkan keprihatinan atas perasaan orang lain, yang kelima yaitu memahami dan mengekspresikan rasa syukur, yang keenam, mengidentifikasi ragam sosial. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dan suportif. Adapun beberapa contoh sikapnya yaitu yang pertama, berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, dapat melawan tekanan sosial yang negatif, mencari dan menawar bantuan apabila membutuhkan, turut membela hak-hak orang lain, mempraktikkan kerjasama tim, dan memecahkan masalah secara kolaboratif. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa nyaman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan, serta perilaku untuk kesejahteraan psikologis, well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Berikut beberapa contoh yang menunjukkan sikap pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi dan kebaikan. Kesadaran penuh sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Praktik kesadaran penuh dapat menggunakan teknik stop. S. Stop. T. Take a breath. O. Observe. B. Process. Kesejahteraan psikologis well-being adalah sebuah kondisi individu yang memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Selain itu, dapat membuat keputusan dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya, dan menciptakan, mengelola lingkungan dengan baik. Berikut koneksi antar materi Modul 1.1, Modul 1.2, Modul 1.3, Modul 1.4, Modul 2.1 dengan Modul 2.2 mengenai pembelajaran sosial emosional.
Koneksi antar materi modul 1.1 dengan modul 2.2 yaitu guru dapat membantu anak didik mencapai keselamatan dan kebahagiaan jika mereka dapat memiliki kesadaran diri dan mengelola emosi dengan baik, sehingga mereka mampu berempati, berinteraksi dengan baik, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Koneksi antar materi modul 1.2 dengan modul 2.2. Dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menumbuhkan nilai dan peran pada guru dan murid dalam pengelolaan emosi, sehingga nilai kemandirian dan pembelajaran yang berpusat pada murid serta peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dan mendorong kolaborasi dapat mencapai dan berjalan seimbang. Selanjutnya yaitu koneksi antar materi antara modul 1.3 dengan modul 2.2. Dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional, guru dapat membentuk karakter murid yang berakhlak mulia, menguasai iptek, mandiri, berkarakter, aktif, kreatif, dan menyenangkan dalam pembelajaran, serta membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup sehingga terwujudnya profil Pancasila. Koneksi antar materi budaya positif modul 1.4 dengan modul 2.2 yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dan murid dapat memahami dan mengenali emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan budaya positif, baik berupa disiplin positif maupun keyakinan kelas secara baik sesuai dengan kesadaran diri dan manajemen diri. Koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 2.2 yaitu dengan pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter siswa yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses, maupun produk yang dapat disesuaikan dengan minat murid. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.2. Terima kasih. Salam guru penggerak, salam dan bahagia.